Pemirsa, kebakaran di kawasan padat penduduk terus menghantui warga Jakarta. Bahkan belakangan ini rangkaian kebakaran atau kebakaran beruntun terjadi dalam periode yang berdekatan. Berikut kami paparkan data, fakta dan juga langkah apa yang harus dilakukan agar kebakaran tidak lagi menghantui warga Jakarta. Kita menuju ke slide selanjutnya. Data menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Agustus 2024, jadi selama 8 bulan terakhir, telah terjadi total 490 peristiwa kebakaran di wilayah Jakarta. Minggu ini saja sudah terjadi setidaknya 3 kali kebakaran besar. Pertama pada Jumat 11 Oktober kebakaran terjadi di Jembatan Besi Tambora dan hanya berselang 4 hari saja di tanggal 15 Oktober kembali terjadi kebakaran. Lokasinya juga sama di Tambora, tepatnya di Kalianyar. Dan yang terbaru kemarin 16 Oktober terjadi kebakaran di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, runtutan kebakaran yang selalu ada setiap minggu, bahkan bisa seminggu sekali menunjukkan kebakaran ini seolah tidak pernah usai di wilayah Jakarta. Lantas apa saja sih hal-hal yang kerap menjadi pemicu ataupun penyebab dari terjadinya kebakaran? Dari data yang kami himpun setidaknya ada 2 penyebab utama pemicu kebakaran. Yang pertama adalah korsleting listrik, tercatat ada sebanyak 322 kejadian. Kemudian untuk pemicu kedua adalah karena pembakaran sampah, ada sekitar 10 kejadian. Nah, tapi juga ada penyebab lainnya, misalnya tabung gas yang meledak, lalu karena lilin dan petasan, mengingat ada saja pihak-pihak yang bermain petasan di tempat-tempat yang berbahaya dan membuat menjadi rentan terjadinya kebakaran. Kita menuju ke slide selanjutnya, ada jumlah bangunan yang hangus karena kita ketahui bersama salah satu dampak dari kebakaran adalah adanya material yang terbakar bahkan hingga hangus. Misalnya bangunan. Berikut data yang berhasil kami himpun dari BPBD Jakarta. Dari periode Januari hingga Agustus 2024, total ada sejumlah bangunan yang hangus akibat kebakaran. Pertama ada 720 rumah tinggal, kemudian ada 150 rumah semi permanen, 25 gedung, 32 gudang, lalu ada 212 kios atau ruko. Dan baru sampai Agustus saja kita tahu jumlah bangunan terbakar ini terus bertambah. Terlebih jumlah kebakaran yang bahkan terus terjadi hingga Oktober bulan ini. Kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, kebakaran ini tidak hanya membakar habis, menghanguskan bangunan saja, melainkan juga menimbulkan korban jiwa. Bisa dilihat dari data BPBD sama periodenya dari Januari hingga Agustus 2024. Total ada 18 orang meninggal dunia menjadi korban manusia dari peristiwa kebakaran. Kemudian ada 21 jiwa yang luka berat akibat dari kebakaran. Selanjutnya kita bisa dilihat di slide selanjutnya adalah ada sebanyak 133 orang yang mengalami luka ringan. Dan juga yang terakhir adalah ada sebanyak 3.021 jiwa yang terpaksa harus mengungsi sebagai imbas dari kebakaran ini. Kita ke slide selanjutnya. Nah, selain bangunan, nyawa, kerugian juga dapat ditaksir, dihitung sebagai imbas dari kebakaran yang terus terjadi di wilayah Jakarta. Jumlahnya fantastis, kerugian materi sebagai akibat dari kebakaran ini ditaksir sebanyak 148,5 miliar rupiah. Sama sekali bukan jumlah yang sedikit, bahkan sangat banyak dan juga sangat merugikan. Nah, pemirsa melihat begitu banyaknya kerugian dan juga kerusakan, bahkan nyawa yang melayang sebagai imbas dari kebakaran di Jakarta, maka sudah harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah maupun pihak terkait agar meningkatkan sejumlah langkah mitigasi terhadap kebakaran. Nah, selain mitigasi, sosialisasi juga tidak kalah penting. Dan pada intinya seluruh elemen masyarakat hingga jajaran tertinggi pemerintah tidak boleh menganggap remeh peristiwa kebakaran. Harus dirumuskan sedemikian rupa bagaimana cara terbaik agar Jakarta tidak lagi dihantui kebakaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.